Oke. Terus lanjut buku yang ini, yang kembali jadi Tobaters. Ada sudah punya juga? Oh, ini teman-teman yang kerja di bank pada gelisah ini karena apa, mengalami sendiri. Dan kisah-kisah nyatanya saya pun kaget karena tulisan saya ini 100% kisah nyata. Mereka curhat dari kondisi kesehatannya, keuangannya. Mereka yang dulunya pokoknya susah, sepertinya dapat gaji cuma numpang lewat tok, nggak pernah bisa kumpul. Tapi ketika mereka berhijrah, mereka menemukan banyak keajaiban di bisnis mereka. Terus lagi, sebuah hadis di Quran, di ayat Quran yang harus kita pahami. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang menguasai seluas langit dan bumi. Dan kita diminta untuk bersedekah, menafkahkan hartanya baik di waktu lapang dan sempit. Ali Imran nanti sudah akan dibaca. Hai orang-orang beriman, kalau kita dipanggil seperti ini, segeralah mengejar ampunan Allah, kondang tobat. Waktu kita di dunia sangat terbatas. Pilihannya yuk tobat sekarang, nggak usah nunggu-nunggu. Bang, saya sudah pakai semua praktek ilmu, mau sosmed, ilmu marketing apapun, coba dicek. Mungkin bukan karena ilmunya, tapi karena sumber dari modalnya. Bisa. Mas aku punya bisnis kok sering ditipu orang, sering ngalami kecelakaan, semacam-macam. Mungkin bukan dari ilmunya yang tidak dikuasai, tapi tempatnya yang tidak ada keberkahan. Mas aku sudah bisnis bertahun-tahun, utangku tambah banyak. Nah, itu mungkin salah satunya. Jadi Allah kan pernah bilang, kalau dalam para ustadz nasihatnya gini. Ustadz Yusuf Mansur pernah bercerita, kita ini siksa kuburnya sudah dijelaskan. Buat orang-orang yang mereka zalim segala macam, di kuburan ditemani ular. Nanti orang-orang yang ngeyel, yang sampai sekarang nggak tobat itu gampang. Ularnya itu keluar satu dari kuburan sekarang dan sudah membelit kehidupan kita saat ini. Padahal kita belum mati. Jadi azabnya sudah dicicil, dibayar di muka. Introspeksi kita sendiri. Kok bertahun-tahun hidupku nggak tenang ya mas? Bertahun-tahun kayaknya tidak ada keberkahan ya, anak sering sakit, keluarga sering sakit. Why? Mari saya ngajar. Mulai sekarang punya bisnis yang kita bersihkan semuanya dari sesuatu yang luar biasa. Fenomena di masyarakat kita. Ini lucu. Saya kumpulin meme-meme seperti ini lucu banget. Wah, pengen punya mobil, DP 11 juta. Wah, langsung beli. Ya toh, 11-6 bulan kemudian kurus, ya toh, kabatan lain nyicil. Ya toh. Baru punya bisnis, dalam hitungan bulan sudah untung, gaya hidupnya sudah keluar. Kredit, betul nggak Pak? Punya tetangga dong, kan kita punya mobil biar dianggap sudah sukses. Ini penyakit, saya pun mengalami waktu itu. Saya juga leasing mobil waktu itu. Dan ini ternyata sudah tidak enak. Dan sindiran-sindirannya saya punya mobil, ternyata di rumah cuma pakai TP doang. Pak, dioper kredit aja dong. Nah, cicilan masih banyak, ini real. Yang bikin si Benny ini jago banget dia nyindir. Orang yang sebenarnya gaya hidupnya tinggi, padahal sesungguhnya dia merana di dalamnya karena semuanya cicilan. Motor 500.000 motor dibawa pulang mas. Saya pikirannya kok jelek ya. Kalau di jalan ada orang pakai Yamaha NMAX gitu, yang gede gitu. Pikiranku pasti kredit atau cash gitu. Ono cewek kecil gitu. Tumpahannya kok kayak gitu segede gitu, namanya untuk hidup apa gaya hidup apa kebutuhan ya kalau itu. Ada tetangga saya ya ampun, pegawai negeri kredit motor gede tadi hanya buat anak ceweknya sekolah kuliah. Saya mikir ini bukan kebutuhan, ini gaya hidup. Dan kita diperbudak sana. Lihat lagi. Nah ini, ini juga penyakit. Iya dong. Gesek, diskon, baru ini ngomong pelanggan belum. Anda punya kartu kredit masih di atas 10, sini angkat tangan. Ngaku. Ya toh, barangnya dipotong pasti. Percaya wes. Dan terjadi. Teman saya, Mbak, utang kartu kreditnya 600 juta. Bayangkan. 18 kartu kredit. Momennya minta ampun. Padahal mendapatkan penghargaan dari wirausaha nasional. Luar biasa kan? Kartu kredit utangnya 600 juta. Dan sekarang dia pusing luar biasa. Mobilnya Mercy, Pak. Tapi curhat ke saya sambil hampir nangis, mas aku sudah nggak bisa sanggup bayar utang lagi. Punya bisnis lembaga pendidikan di beberapa kota. Tapi hidupnya seperti itu. Di kantor saya mas, di dinding saya isinya ada jadwal pembayaran kartu kredit saya.
Saya baru tahu kalau sekarang ini saya terjebak hidup saya. Setelah sekian tahun baru sekarang mau berhijrah. Ngeri ya? Yuk, soal untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Bahayanya adalah nerakanya pun dicicil sekarang bisa. Allah punya kuasa untuk seperti itu. Kalau kita tetap menjadi orang ngeyel, siap-siap bahwa kita pun akan sudah merasakan efeknya sekarang. Ini foto saya. Mana tadi? Di back mas, coba di back. Oke. Ini ketika saya dibuat video klip untuk profil Universitas Gadjah Mada. Durasi 12 menit, ada beberapa detik saya difoto di video. Wah, di depan kantor milik sendiri, gagah keren, pengusaha sukses, wah, sok ganteng, wah ya kan. Padahal orang nggak tahu iki utangan. Ini kantorku adalah akad riba terbesar yang saya lakukan. Ketok gagah, ketok keren, tapi semua bullshit. Tahu bullshit mbak? Telek kebo. Ya kan? Dan saya baru mengakuinya sekarang. Ketoknya gagah tapi bullshit. Dan saya ngalami kejadiannya gini waktu itu. Saya sudah menempati tempat tersebut kurang lebih selama 4 tahun, 2006-2009, hampir 4 tahun. Tiba-tiba yang punya tempat ngomong, Mas Sabtu, mau nggak tempat ini Mas Sabtu beli? Waduh Mas, saya belum ada dana. Tenang, 700 juta Mas, saya punya teman bank siap mencairkan asal Mas Sabtu main tanda tangan. Oh, sama si agel Mas. Tanpa modal dapat gedung, bayar 15 tahun. Wah, sungguh menggoda luar biasa. Datang pegawai bank tersebut, saya tanda tangan, set bener. Besok dana cair saya bayarkan dan gedung ini atas nama saya. Anehnya, 3 tahun lebih saya di sana, bisnis sangat lancar. Benar-benar lancar, tiap bulan dapat profit lumayan, karyawan tidak banyak masalah, semua berjalan sesuai dengan aturan. Ketika saya melakukan akad riba yang saya tidak tahu hukumnya haram atau halal, terjadilah banyak kejadian yang bikin saya merenung luar biasa. Kok beruntun ya, selama 6 tahun saya mengalami ini. Ini baru kisah saya, belum yang lain. Ini gedungnya. Jadi 2009 memulai akad riba. Hanya 100 meter dari kampus UGM. Sangat strategis luar biasa. Seberangnya parkiran mobil itu bisa untuk 6 mobil pun bisa untuk melakukan transaksi di sana. Kejadian pertama yang saya alami, itu saya ditipu manajer saya yang paling saya percaya. Ada satu cabang omsetnya bagus, tiba-tiba per bulan itu profitnya kok turun. Akhir tahun kita audit. Saya panggil semua manajer. Bagian keuangan akhirnya ngaku, Mas selama ini saya diancam sama dia. Gak boleh bilang Mas Sabtu karena uangnya diambil. Wah kita sidang itu. Duitnya buat apa? Ngaku buat bayar kartu kredit sama buat bayar KPR rumahnya. Masya Allah. Nangis di perutku. Wah penuh air mata perutku. Tetap tidak ada ampun. Tidak ada tempat untuk orang tidak jujur. Semua sepakat dia kita keluarkan. Saya kasih surat, kembalikan uang saya atau kita laporkan polisi. Seminggu kemudian balik 25 juta. Gak balik semua, habis itu dia kabur, gak tahu kemana. Ternyata dia punya kasus juga di banyak tempat. Tertipu saya dengan manajer saya sendiri. Nyesek. Kejadian lagi berikutnya. Apa itu? Setelah kejadian itu bukan ya Pak? Teman saya di Bandung ngirim mesin plotter. Mas Sabtu ada mesin plotter di Bandung nganggur. Gratis Mas Sabtu pakai. Yang lantai 1 tadi Pak, yang tempat gedung aku kredit tadi. Mesin kita kirimkan, Mas Sabtu cukup bayar tinta sama kertasnya saja. Sopo saya gelem Mas. Siap, langsunglah proses gede digital printing, terima orderan, lancar bulan pertama, bulan kedua, berikutnya masalah mulai datang. Mesin ini dikit-dikit rusak, headnya itu harus sering ganti, dan harga headnya nggak tanggung-tanggung Mas, 5 juta, 4 juta, headnya itu saking panasnya, kepala nih, ya, head printer bukan headku ya, head printer Mas. Sampai akhirnya ya toh saya menyerah 1,5 tahun aku udah sanggup tak kembalikan bisnis ini nggak cocok. Lantai 2 sudah saya bangun tuh tadi gedung, jadikan ke digital studio. Saya ngumpulin dana dari karyawan saya. Saya butuh 8 orang mau jadi investor nggak? Siap Mas. Tak betul sapi, tak betul wedus sekarang mau ini. Kumpul dana waktu itu modal hampir 60-70 juta buat modal digital studio. Rekrutmen 8 orang jadi karyawan. Wih lancar, bulan, 2 bulan, 3 bulan. Masalah mulai muncul apa? Karyawan keluar masuk, kayak nggak betah di tempat itu. Job-joban datang nggak maksimal, konsumen ngamuk-ngamuk. Banyak kejadian yang terasa kok,
ini tempat luas, studio, semua alat-alat lengkap, tapi kok nggak jalan gitu. Secara logika kalau bisnis itu identikan dengan modal, modalmu banyak, jalanlah bisnis. Ternyata ini enggak. Kami udah biasa loh ngedit-ngedit pakai Photoshop, namanya biasa. Sampai akhirnya nggak ada 2 tahun saya memutuskan total kerugian saya harus nombori gaji karyawan semua modal awal sekitar 110 juta. Saya nggak sanggup, studio saya tutup. Karyawanku yang urunan butuh biaya mas, yo hilang ya, wes lah, rugi ya rugi. Kita jual semua aset yang kita miliki, nanti kita kembalikan sesuai persentase. 2 bisnis di tempat tersebut gagal. Berikutnya lagi kejadian, nah ini mesin bordir komputer tak taruh di lantai 1. Jadi mesin yang di Bandung tak kembalikan, lantai 1 kita isi dengan mesin bordir komputer tanpa modal. Kok bisa? Orang bank datang ke tempat saya, Mas Sabtu mau nggak punya mesin bordir komputer? Cukup nyolokin USB, dia akan mesin sendiri, bordir sendiri. Mau dan Mas Sabtu nggak keluar duit belum? Kok bisa? Bisa. Ini harga pasaran mas di internet 125 juta. Mas Sabtu nanti cukup bayar, bukan bayar administrasi aja 1 atau 2 juta, wis beres. Karena apa? Kami dari bank sanggup bayari 80%-nya, dan dari supplier yang diskon 20%. Kan selesai nih, sama supplier di diskon 20%, sama bank cair 80%, diambil harga dari yang 125 juta waktu itu. Deal langsung operasional, pelatihan. Wah, menerima topi 1 saja, tas 1 saja, kaos 1 saja, kerjain semua. Belum berjalan 4 bulan tiba-tiba nggak bisa nyala mesinnya. Tanya ke supplier nopo, motherboardnya kebakar. Kalau pesan harus pesan ke Cina, harganya 8 juta. Dan nunggunya, masya Allah hampir 3 bulan. Karena stok Jakarta rawan. Wah itu headnya panas itu mas, itu headnya panas, mumet. Karena cicilan per bulan 3,5 harus saya bayar. Nah duitnya dari mana? Mesinnya mati harus subsidi kan? Dari bisnis saya yang lain, dari yang kedai 1 kedai berikutnya, buat nombor itu. Selesai diperbaiki, saya pindah ke Berbah Utara, bandara Jogja. Di sana saya punya konveksi, tak pindah sana aja lah biar bisa ngerjain masak. Gak berapa lama kejadian kayak gitu lagi. Sampai kejadian 3 kali saya mumet, nesu, saking putus asa, saya telepon teman saya yang di Solo, bawain mesin ini terserah, kamu perbaiki, kamu kerjain, MOU sama saya segampang lah. Yang penting mesin ini bisa menghasilkan duit. Sudah dibawa sejak 2 tahun lalu sampai sekarang tidak ada kabarnya. Ternyata SMS mesin ini rusak terus mas, minta di pangkringan titik, luar biasa. Ini pangkringan ayam termahal di Indonesia. Dan saya harus bayar cicilan 3,5 juta tiap bulan sampai lunas. Masya Allah Pak, nyesek ya. Mesinnya nggak ada, akadnya riba. Hadisnya jelas, jauhi 7 perkara menghancurkan. Engkau sudah berhutang dengan bunga berbunga, yang rasakan kehancuran, rugi. Ini dari pangkringan pitik, nyesek ya. Dulu fotonya lororatin ya. Terus lagi, nah ini belum puas. Ini kejadian 2011. Kawan saya datang, mau nggak kamu 28 juta dapat dalam 1 minggu? Ada masih praktek forex sekarang? Ayo, nah ini nih, siap-siap. Saya ngalami forex, komoditi, emas, trading emas. Jadi ini kita seperti jual beli online, barangnya jelas di mana, dan itu dilarang dalam Islam. Kalau mau beli itu harus benar, terutama kalau emas mas, itu harus yadan biadin, ketok. Aku beli 5 gram, tunjukkan 5 gram emasmu, aku bawa pulang. Boleh. Kita pergi ke Antam, ke toko emas, akadnya seperti itu. Di sini akadnya mbak, aku beli hanya di harga emas per hari itu. Seperti kalau di forex. Saya matung waktu itu kan nggak ada modal, habis rugi studio, rugi printing, rugi bordir. Akhirnya apa ilmunya? Take over dari bank A, pindah ke bank B, dinaikin pinjamannya. Ngerti ya mas? Saya praktikus, saya praktek ekstern. Seperti itu. Saya dari 700 juta naik menjadi 800 juta, 100 juta kan gue modal mainan forex dan derivatif itu. Wah enak mbak, teman saya dapat 28 juta itu seneng banget, enak usah tuh. Masuk 100 juta modal pertama, tanda tangan akadnya bahwa saya dapat akun forex dan derivatif. Saya beli siang hari kayak gini, di telepon biasanya kalau nggak di SMS, Mas Sabtu beli emas, oke saya beli 1.500 per troy on, ya. Harganya hanya buka laptop aja, masuk ke akunnya, buy, wis tunggu. Nanti mas jam 9 malam pasar Amerika buka, Dow Jones.
Siap-siap mas, kalau sudah naik untung langsung share. Bener mbak, jam 9 tak buka laptop, grafiknya kayak gini, langsung tak share. Untung $7. $7 itu dalam nominal itu sama dengan 7 juta. Dalam hitungan menit langsung yes, hitung itu, wah luar biasa, wah enak banget. Besoknya beli lagi untung 3 juta kayak gitu. Sekali waktu rugi set, wah ini berapa lah rugi 1-2 juta. Terlena luar biasa, sholat mas, sholat Allah, Akbar, dan pikirannya grafiknya munggah terus. Grafik munggah ya Allah, grafik munggah ya Allah. Bisnis nggak kepikiran, jadi nggak bikin bisnisku yang souvenir nggak tak bikin, ya tak pikir adalah nanti malam grafik naik ya Allah, emas naik nanti malam ya Allah. Benar-benar seperti orang judi. Satu ketika saya beli 2 lot saya beli siang itu set. Malam hari buka laptop, set, untung set, buka jam 9 malam grafiknya kayak gini, komeringat langsung, ini. Saya telepon pialanya, Mas Sabtu itu harus dikunci, kalau nggak uang Mas Sabtu habis. Caranya ya di lock mas, di lock set. Berapa kerugianku? 64 juta dalam hitungan menit. Yang kemarin untung mbak, yang yes tadi tidak ada lagi. Kemeringat. Dengan santainya pialanya ngomong Mas Sabtu kalau mau masih trading harus disuntik dana. Berapa ya? 50 juta atau 100 juta lagi. Bahasa Surabaya apa mas ya? Armiso biar Armiso. Cocok itu ya? Nah, dalam sejarah hidup saya 2011, seorang pengusaha sukses yang dianggap mewakili UGM ya. Saya telepon ke teman saya di Bandung, di Batam, bro, pinjam duit dong. Masya Allah, harga diri sudah tergadai. Mereka yang 7 orang masih yang tak tembungi, hanya 2 yang ngasih 50 juta sama 100 juta. Semua yang tak masukin ke sini buat menyelamatkan dana saya. Anehnya setelah disuntik bukan malah untung, makin rugi. 3 bulan tersiksa luar biasa, sholat gak khusyuk, pikirannya adalah grafik itu. Sampai akhirnya saya memutuskan malam-malam saya buka itu laptop, saya nangis. Oh berderai air mata, istriku melu nangis. Wes to rasa dolanan kayak ngono. Saya tutup akunnya, saya hitung kerugian saya 350 juta dalam 3 bulan. Seperti kehilangan Nissan X-Trail atau Pajero Sport. Alhamdulillah. Ada alhamdulillahnya, ada kisahnya. Nggak berapa lama kok ya saya diundang ngisi seminar bareng Ustaz Yusuf Mansur, Mas Mono, Mas Jody yang punya warung steak. Rame di CIC Jogja. Ada orang peserta wajahnya serah bentuk menungso, kuyu, pucet namanya. Assalamualaikum Ustaz, saya rugi di forex berapa? 1,4 miliar gitu. Saya langsung yes. Apa sih itu oke yes. Kacau itu, nyesek itu. Jadi saya bahagia di atas penderitaan orang. Orang curhat kayak itu kan kacau. Besok kamu rugi 10 juta, di sana ada orang teriak-teriak dapat 10 juta. Paham ya? Nek kamu jualan nasi goreng, malam itu nasi goreng kamu nggak laku, punya stok 100 porsi hanya laku 60, yang 40 porsi masih bisa disimpan buat besok. Atau kamu sedekahin ke tukang becak satu Surabaya wis bisa, betul nggak? Ada komoditi kayak gini, nggak rafik terus merongos. Hati-hati ya, godaannya luar biasa. Banyak pelakunya yang sudah tobat. Ini kejadian lagi. Pagi-pagi ditelepon karyawan saya, Assalamualaikum Mas Sabtu, apa? Astagfirullah Mas, astagfirullah ya toh. Assalamualaikum, astagfirullahnya gak 2 kali ya toh. Kantor dibobol maling Mas. Ya Allah, saya naik motor ngebut, di sana sudah ada polisi. Kaget saya. Lihat 3 lantai atas bawah. Saya bilang ke Pak Polisi, Pak ini bukan pencurian, ini panen raya. Saya bilang. Lah komputer 12 habis Mas, kamera digital 3 ludes, handycam ludes, printer semua. Ya ampun, saya mikir besok ada job untuk mantena souvenir berapa ratus muk gitu yang belum selesai, datanya di situ semuanya digondol juga. Ya malingnya nggak tahu diri gitu. Itu takon-takon mana yang butuh mana yang enggak. Ya Allah, nyesek loh. Saya sholat zuhur Mas, itu sampai nangis. Saya dengar karyawan kok baru nangis di belakang, sentrum. Dalam hati aku mikir, ini nangis tenangan, kok takut dipotong gaji ya lah gitu.
tulus orang habisi. Kejadian seperti itu. Saya bilang sama yang invest tadi di studio, sapiku wedhusku ya wis entek dikondol malih wis rasa dipikir kayak ikhlas nih. 3 lantai. Ini apa yang saya alami? Ini hanya saya mengalami 3 kecelakaan. Ini mobil pertama leasing saya di back mas, sorry mas. Yang tadi. Mana tadi? Atasnya ada. Nah, sip good. Apa yang jadi? Pertama punya mobil gaya-gaya 2008, pakai leasing. Jemput istri saya jebret ke Purwokerto, nyemplung jurang 5 meter. Jadi itu sampai depannya remuk ini nyusruk seperti itu. Saya naik ke atas tuh harus merangkak mbak ke dindingnya itu. Sampai atas warga udah berkumpul. Loh mas masih hidup. Orang lulu itu. Tiap minggu tuh pasti ada nyemplung ke situ mas dan biasanya mati. Masya Allah. Biasanya mati. Malam itu derek dipanggil ngangkut mobil saya, bawa ke Purwokerto baru pulang ke Jogja. Ini mobil pertama leasing saya. Ada teman-teman yang bisnisnya itu bisnis rental mobil kabeh leasingan. Keluhannya mobilnya ditipu uang, mobilnya tabrakan, mobilnya dicolong maling, kayak gitulah. Karena apa? Sumbernya di bisnis kita itu nggak berkah, hingga Allah ngabisin. Kejadian berikutnya ini mobil leasing kedua. Di dalamnya ada iPad saya, belinya pakai kartu kredit. Biasanya pes tuh gue kartu kredit, mobilnya leasing dipecah orang di Jalan Adi Sucipto, hilang semua. Istri saya naik motor leasingan, ditabrak orang dari belakang, mau berangkat ngaji pagi-pagi, tabrak orang, jebret, sampai harus pakai kruk selama 5 bulan karena retak kaki. Sudah kemalingan, tabrakan 2 kali, istri seperti itu, ya itu berurutan, hitungannya dalam 1-2 tahun. Makanya ini buat kita semua mas, buat kalau kita lihat introspeksi. Ketika 6 tahun saya di JWR beruntun, saya tetap ngayal apakah itu ujian? Padahal bisa apa mas? Mas, azab, betul nggak? Azab. Kalau mau dibilang ujian itu 1-2 kali jebret habis itu naik kelas. Kalau UN ya, UN itu berapa? 2 hari 3 hari. 2 hari 3 kali wes naik. Tapi kalau sudah jeduk gitu, wah aku diuji sama Allah, endokmu biasa. Wah ini biasa, sadar bro. Masih ada orang kayak gitu. Ya Bib. Ini teman saya Mbak Nina, asisten vice president di Bank Mandiri Jakarta. Gajinya 60 juta. Tiba-tiba di grup dia pamitan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit kepada teman-teman kita grup pada Wirausaha Mandiri, alumninya. Mohon maaf mulai besok saya pamit. Padahal dia yang mendirikan Wirausaha Mandiri, Ibu WMN. Saya kejar ini kok pamit dari grup dan tidak dimandiri lagi. Ada apa? Mbak Nina ada apa? Sama aku ngaji, ketemu banyak ustadz yang paham fikih muamalah dan dijelaskan tempat kerjaku adalah tempat yang berbau riba. Aku memilih resign. 60 juta mas. Kalau kamu digaji 60 juta bi, pakai sembe. Hemat bro. Beliau sekarang bisnis di rumah busana muslim. Suaminya kontraktor dan dia bilang, harta itu bukan segalanya. Sekarang aku mulai bisnis sendiri dan lebih berkah, dan ketenangan hati itu yang segala-galanya aku miliki. Tidak bisa dibeli dengan uang. Ada lagi. Ini mantri di Bank BRI. Ini yang dulu ngejar-ngejar saya ngutang. Hijrah duluan malah. Mas Guntoro, masya Allah. Kalau ketemu sama bro, nambah pinjaman, ayolah bro. Dia yang ini nanda tangan tadi mesin apa namanya? Pangkringan pitik tadi, mesin bro. Ini manusia. Ya Allah. 3 tahun saya nggak ketemu di nikahan teman. Loh, Mas Guntoro jenggotnya sudah panjang, itu sono bekas sujud. Piye mas? Kisahnya panjang. Saya sudah tidak di bank 3 tahun yang lalu, dan aku sudah punya usaha sendiri. Aku sekarang sudah punya aset 4-5 miliar. Aku gitu, pengen ngerti, nengok aku. Nah, dia bilang kayak gitu. Berapa hari kemudian saya ke rumahnya, dia cerita. Dulu aku adalah pegawai di bank ini, dan aku hancur perasaan karena apa? Melihat orang-orang yang bisnisnya bagus, ketika tak paksa utang di bankku, malah satu persatu berguguran. Mayoritas sampai aku harus nagih mereka. Dulu bisnis mereka sehat, tapi ketika aku sebagai orang bank nawari utang ke mereka,
Satu persatu kok malah bisnisnya ambruk. Aku bingung, ada yang salah di sistem ini. Dan saya berangkat ngaji, tanya sama ustadz-ustadz yang paham fikih muamalah. Ternyata ini riba, ini riba. Saya langsung resign, meninggalkan utang 400 juta. Dan saya bilang sama istri saya, istrinya dokter, Bu, kita pindah, rumah ini kita jual. Lah ibu istri bojone lalu, wes percaya, kita mundur ke belakang untuk melompat lebih tinggi. Rumah itu laku, sebagian buat bayar utangnya, sebagian lagi buat bisnis dia properti. Beli tanah, dibangun 4 rumah petak, jual. Beli tanah murah, 4 petak, jual. Gitu toh. Dan dia bilang, Masya Allah, setiap hari pokoknya aku memperbaiki ibadahku, sholat tepat waktu, zikir tak banyak. Aku minta, ya Allah, Engkau yang maha kaya, ya Allah. Ini usahaku baru, ya Allah. Aku pengen dapat rezekimu yang berkah, ya Allah. Itu rumah yang laris, Masya Allah. Sampai dia bilang, kalau ada orang bilang, engkau sukses karena kerja kerasmu, itu bullshit. Saya tantang itu Robert Kiyosaki. Saya buktikan ketika saya minta sama Allah, ternyata rezeki itu datang, diantar sama Allah. Saya beli tanah, nggak apa-apain. Aku hanya memperbaiki sholat, bilang, ya Allah, engkau maha kaya, jadikan rezekiku dari tanah ini. Nggak ada setahun tanahnya itu kan dibagi 2, dijual terpisah, jadi ke JIC Jogja Expo Center. Keuntungan bersih dia itu 900 juta. Dia bilang kayak ini soal tauhid. Kalau mau berpikir rezekimu, ikhtiarmu itu harus sukras mungkin baru dapat rezekimu. Allah itu maha kaya. Cari ampunan Allah dan Allah bakal kasih pintu-pintu untukmu. Gitu ya Mas. Aku belum bicara nih. Lama belum. Mungkin biar saya ngajari aku utang kayak sekarang ini ngomong. Luar biasa. Dahsyat ya. Teman yang lain yang hijrah-hijrah. Mana nih? Jadi tau pengajaran. Ayo Yesus. Connect. Tinggalnya di Kalimantan Barat, kota Singkawang, beberapa jam dari Pontianak. Datang ke Jogja, cerita ke saya, ke teman-teman komunitas pengusaha tanpa riba. Saya ini santri, saya ini anak pesantren Mas. Dulu bisnis saya properti begitu lancar luar biasa. Tapi satu ketika saya memutuskan untuk mulai melibatkan perbankan, utang untuk bayari proyek-proyek saya. Apa yang saya dapatkan? Malah bisnis saya ngedrop luar biasa. Otak saya yang dulunya bersih, bisa rutin ngaji, karena modal secukupnya saja. Sekarang yang saya pikirkan adalah cicilan, bayaran, tagihan, selut. Saking pusingnya Mas, saya sekali pasar pernah nampar anak saya, main tangan ke anak saya. Walaupun habis itu saya nangis. Ternyata Mas saya kena di ayat ini. Dia bilang, ini saya kena di ayat ini. Naik Mas, lihat Mas. Hanya begini. Nah ini. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Aku kayak orang itu. Karena terlalu banyak cicilan, nggak bisa bayar, datang hidup kolektor, pikiran sudah kotor. Aku ini seperti orang yang gila karena banyak kata, karena kerasukan setan. Sejak itu saya memutuskan untuk hijrah dan saya tidak lagi mau untuk berurusan dengan beberapa aset dia jual. Terakhir kabar dia malah sudah hijrah ke Bogor. Aset-aset di Kalimantan dijual, sebagian dia bisnis beberapa makanan olahan. Dan dia bilang, anak saya dulu Mas, saya kasari itu sekarang jadi penghafal Quran. Saya dan istri pun sekarang proses untuk jadi penghafal Quran. Masya Allah. Ngeri ya? Jadi ditinggalkan dunia itu demi yang lain, yang lebih Allah ridhoi. Bisakah kita hidup tanpa riba di Indonesia? Bisa nggak? Nah nih, ada kiai munfasir di Banten, itu hidup tanpa riba. Caranya dia hanya makan, minum, masak semuanya dari kebun yang dia miliki. Dia dikasih sarung mati nggak mau terima. Takut ada unsur di balik sarung tersebut. Kamu ya bisa nih Gunung Kawi, lerengnya mana burung cepot gitu, hijau cepot gitu, mangan yang ngono kok bakar ya. Inilah